Ketemu lagi dengan gue, Mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue. Berlanjut dari kepulangan gue dari rumah sakit yang kemarin di opname selama 3 minggu. Ini untuk rekan-rekan, gue berusaha untuk bercerita itu berdasarkan gue nambah umur ya. Tapi mungkin ya ada beberapa mungkin yang kelupaan atau jadinya nanti dilanjut di video berikutnya. Itu tuh maksudnya tuh biar tau lah bahwa dari seorang anak biasa terus mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang istimewa, pada akhirnya jadi indigo, dan keinginan gue sendiri untuk berhenti jadi indigo gitu. Ya kita lanjut lagi. Sepulang gue dari rumah sakit, itu badan kerasa pegel-pegel banget ya. Namanya juga mungkin karena tidur terus di rumah sakit ya selama 3 minggu. Nah pas pulang tuh gue ngomong sama bapak gue, memanggilkan papa ya, "Pah, nih badan kayaknya pegel-pegel banget, nggak bisa dipanggilin tukang urut atau tukang pijit apa atau siapalah buat ngurutin nih, kayaknya enak nih badan lagi pegel-pegel," gue bilang gitu kan ke bapak gue. Ya bapak gue bilang ya udah ntar coba dihubungin. Kebetulan kata bapak gue sendiri emang juga lagi pegel-pegel. Hari itu nggak bisa, baru besok malamnya akhirnya tukang urutnya datang karena emang bapak gue kalau pulang lumayan sore, jadi malam istirahat dulu. Ya pertama tuh inilah apa namanya, ngurutin bapak gue lah, karena bapak gue juga seorang pekerja keras, bapak yang sangat hebat dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Jadi agak pegel-pegel lah bapak gue. Singkat cerita akhirnya tibalah gue yang diurut. Yaudah diurut biasa, nanya yang namanya tukang urut ya. Perlu gue kasih tau nggak ya namanya? Ya nggak perlu kali ya. Beliau juga udah meninggal, udah almarhum. Ya semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah ya. Beliau orang baik, dekat sama keluarga gue juga soalnya. Sama almarhum kakek gue juga dekat. Ya jadi akhirnya tibalah tuh kan gue diurut biasa, pegel kaki. Kan kalau ngurut gitu ya nggak serampangan, kaki dulu, betis, udah pinggang, naik ke punggung. Nah pas di punggung ini beliau tuh ngurutnya lumayan lama, urut. Gue bilang, dia nanya lagi, masih pegel nggak? Kayaknya masih pak, kok yang terutama itu tuh pak yang di bawah, yang dibelikat di bawah pundak. Coba deh pak. Ya udah akhirnya beliau urut lagi kan. Terus dia nanya gimana, udah agak mendingan nggak? Ini diurutnya udah lumayan keras loh. Dia bilang, ya gue ngerasa kayak itu tuh kebal gitu loh. Maksudnya kebal tuh gue diurut cuman kayak nggak ngerasa diurut, cuman kayak dielus-elus doang. Apalagi kalau sampai beliau tukang urutnya itu bilang ngurutnya sebegitu kerasnya gitu, kayak ngurut orang gede. Padahal kan gue kan badannya kecil dibandingin bapak gue ya. Bapak gue tuh badannya lumayan keker lah pada saat mudanya gitu. Di selipan belikat sampai ke punggung tengah itu kalau diurut gue kayak dielus doang gitu, walaupun katanya udah ditekan keras, diurut keras, sama kayak dia ngurut bokap gue tenaganya gitu. Sampai pada akhirnya gue nggak ngerti, tiba-tiba neken bagian belikat kanan gue yang waktu itu gue tunjukin itu agak lebih dalam, dan akhirnya dia ngomong begini,
ini saya nggak berani neken terlalu keras atau saya nggak berani mindahin nih. Ya, ya gue, bapak sama ibu gue kaget, maksudnya gimana ya Pak? Nah, terus dia ngelanjutin, ini ada dari kakeknya. Maksudnya? Loh, kan gue bilang gitu kan, loh, aki saya masih hidup Pak. Biasanya juga akhir bulan semingguan kemari. Terus beliau bilang, ya saya juga kenal sama Aki, orang dulu temen ngobrol katanya gitu kan. Gue juga nggak tahu ternyata dia temen ngobrolnya Aki gue. Ya berlanjut, akhirnya ibu gue nanya buat negesin, maksudnya apa Pak ini dari Akinya gitu kan. Soalnya kan emang dekat karena gue diasuh sama Aki sama nik gue ya, sama kakek dan nenek gue gitu dari kecil. Ini Bu, ini ada dari katanya tuh karuhunnya si Aki. Nah, entah bagaimana si karuhunnya ini itu kayaknya punya karakter dan sifat yang sama nih. Jadinya secara apa, ilmu atau karakternya itu ketemu, akhirnya ngikutin. Ya si Akinya sendiri sih sebenarnya nggak ngasih jejampian atau apa-apa, cuman ya memang karena sayang sama cucunya. Beliau ngomong gitu tuh tukang urut itu ya Pak, itu ya dia orang baik, memang sering nolong gue sama keluarga. Bapak gue negesin, nah terus nih anak gimana nasibnya Pak? Ya pasti ditanyain dong gimana nasibnya, orang apalagi bapak gue sama ibu gue juga orang yang nggak ngerti kayak begitu-gituan kan. Itu nggak ada yang kayak gue gitu loh. Ya manusia normal aja, nggak bisa ngeliat ini itu, ngerasain ini itu dan segalanya gitu. Ya tuh bapak tukang urut itu ngelanjut obrolannya. Dia bilang iya ini memang ada dari karuhun. Karuhun itu nenek moyangnya lah, dari nenek moyangnya. Karena kan katanya akinya apa ininya ini kan keturunan Sunda pas. Jadi ini kemungkinan, dibilang kemungkinan besar ini ada karuhun dari keturunan Siliwangi, dia bilang begitu. Ya ibu gue sih bilang ya emang Aki sama eninya memang orang sana, tapi ya nggak pernah minta tuh kita nih katanya bapak sama ibu gue tuh nggak pernah minta supaya gue itu dikasih keilmuan macem-macem gitu kan. Dibilang ya memang enggak, ini nggak usah diminta, memang karena cocok secara karakter, sifat pembawaan, atau hal lainnya ya gue lupa deh, tapi yang paling gue ingat tuh karena cocok secara karakter dan sifat pembawaannya gitu. Oke, gue bilang gitu karena terus nih saya harus gimana Pak? Akhirnya gue baru tuh ngebuka tuh banyak cerita yang kemarin-kemarin gue alamin, gue ceritain tuh ke ibu sama bapak gue, karena gue pikir kan wah akhirnya ada orang yang ngerti nih, gue nggak akan dianggap aneh kan. Udah gue ceritain tuh bla 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 segala macem. Ya bapak sama ibu gue kaget, cuman bilang kenapa nggak cerita. Gue bilang ya habis kalau cerita juga takutnya nggak ngerti, malah disangkain ngada-ngada gitu kan. Ngada-ngada, takut sangkain ngayal dan segala macemnya gitu. Ya udah akhirnya berlanjut, bapak tukang urut itu bilang ya udah ngasih tahu ke gue, bilang ya itu mungkin salah satu tandanya kalau memang si karuhun ini ya udah pas sama kamu, dia bilang gitu. Nah, terus saya harus gimana Pak? Habis kan nih gue ceritain deh masalah gue jadi nggak bisa tidur, gue jadi ngeliat yang aneh-aneh, gue ya segala macam lah, rasa pegel-pegel nggak karuan, mau ibadah kayaknya berat gitu kan, terus sering
ada kayak bisikan di kuping, di kepala, di hati gitu. Akhirnya dia nyaranin supaya kamu nggak keganggu nih gitu kan. Coba deh kamu perbanyak baca sholawat Nabi. Ya sholawat Nabi aja yang kamu bisa, dia bilang. Yang paling mudah ya sholawat yang bunyinya gini, dia bilang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dan perbanyak istighfar, dia bilang gitu. Dia bilang cukup ya Pak kayak begitu buat ngejagain saya. Dia bilang ya sementara ini cukup. Terus akhirnya ibu gua dan bapak gua bilang ini nggak bisa ditutup Pak. Kan pernah dengar orang-orang katanya kalau indera keenam atau bisa ngelihat gaib itu kan pada akhirnya bisa ditutup tuh untuk supaya matanya normal lagi. Ya bapak itu bilang mungkin bisa ditutup, tapi sementara kalau ditutupnya untuk menjadi mata normal lagi. Karena ini kan secara garis keturunan, dia bilang. Secara garis keturunannya kuat langsung tanpa kita ilmu yang aneh-aneh buat dapetinnya, tanpa kita bertirakat dan lain-lainnya gitu kan. Jadi lebih baik perbanyak baca sholawat, istighfar, dan satu lagi mulai belajar sholat tahajud, dia bilang. Ya meminta kepada Allah, meminta perlindungannya lah, supaya dijauhin deh dari hal yang aneh-aneh, apalagi bisa ngeliat-ngeliat kayak gitu. Dan setelah akhirnya dia pulang tuh Pak bapak tukang urut itu kan, dia banyak berpesan gitu. Ya udah besok-besok dia bilang kalau emang ada apa-apa coba hubungi saya lagi deh. Kalau emang gue ngerasa berat atau gimana. Tapi ya secara apa tuh namanya, dia bilang saya nggak bisa mencabut itu aja karena memang si Karhun atau ilmunya ini ada yang punya gitu. Gue mengalami tahapan dari awal, dari sekitar kelas 2, 3 SD sampai itu berarti 1 SMP mau ke kelas 2 SMP ya, 4-5 tahun itu gue mengalami badan kusut ya, ibaratnya baru gue nemuin jawabannya gitu. Karena emang gue kan selama ini ngerahasiain ya ke bapak ibu gue, ya ke adik gue juga, karena adik gue cewek ya takutnya malah ketakutan gitu kan. Jadi gue ngerahasiain ya gue sebenarnya normal aja gitu. Dan karena kebetulan si bapak tukang urut tadi nggak taunya tahu duluan, akhirnya gue bercerita ya karena ternyata ada orang yang tahu. Itulah saatnya gue bercerita, nanya ke diri gue kenapa dan ada apa gitu sebenarnya, apa yang terjadi pada diri gue. Jadi ada perantara buat nyampein juga ke orang tua gue kondisi gue yang sekarang yang gue jalanin dari mulai pertama kali ngelihat bayangan putih dan bayangan hitam saat gue belajar. Jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan indigo.